Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepior Marti and Bang. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara ngobrol penuh inspirasi. Teman-teman dan serta sahabat-sahabat kita sore hari ini sudah kedatangan pembicara. Terlebih dahulu kita kenalan deh dengan pembicara yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Faiz. Terima kasih. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi nih. Ya, akhirnya Pak. Oke Pak, Bapak bisa kenalan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabat di rumah supaya bisa tahu Bapak ini siapa namanya dan dari instansi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz atas waktunya sudah mengundang saya dalam acara ngopi, ngobrol inspirasi. Saya Derli Haryanto, instansi saya dari Bapeda Kota Serang, dan jabatan saya sebagai Kasubit Sosial Kemasyarakatan. Dan untuk pembahasan kali ini sesuai dengan undangan Pak Faiz selaku host di sini terkait penyelenggaraan kota sehat dan pengembangan kota layak anak. Seperti itu. Dari biasa teman-teman serta sahabat-sahabat. Nah hari ini kita sudah bersama Pak Deril nih. Tentunya teman-teman serta sahabat-sahabat nanti bisa ikutan bersama kita, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga bisa berpartisipasi bersama di acara ngopi ngobrol penuh inspirasi di kesempatan sore hari ini. Oke Pak Deril, kita langsung ke yang pertama tuh ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara mengenai pertama mungkin kita kota sehat. kota sehat. Kota sehat itu seperti apa sebenarnya? Baik, jadi di sini saya mungkin bukan mengguru ya. Kita saling sharing aja. Kebetulan memang di bidang saya menangani salah satu program kegiatan yang salah satunya itu pengembangan kota sehat. Nah, apa itu kota sehat? Mungkin dari sebagian kita sudah ada yang tahu. Kota sehat secara umum adalah sebuah kondisi wilayah yang aman, nyaman, bersih untuk dihuni penduduknya, seperti itu. Nah, apa dasar hukum penyelenggaraan kabupaten kota sehat ini? Tentu tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 1138 dan nomor 34 tahun 2005 tentang penyelenggaraan kota sehat. Nah, untuk Kota Serang sendiri, alhamdulillah Pak Faiz, semenjak tahun 2018 kita sudah mengikuti namanya verifikasi penilaian tingkat Provinsi Banten. Alhamdulillah lolos untuk Kota Serang dengan menerapkan 2 tatanan kota sehat. Nah, untuk 2019 kemarin untuk tingkat nasional kita juga lolos juga Pak. Dan pipitan salah satu lokasi Pak yang dinilai. Jadi ada 3 kecamatan di Curug, di pipitannya Walantaka ini, lalu yang di ketiga di Serang Pak, Bulan Serang. Jadi ada 3 kecamatan 4 lokasi. Itu yang menjadi sampel untuk penilaian kota sehat tahun 2019 tingkat nasional. Nah, untuk tahun 2020 ini kita akan menambah 1 tatanan lagi yang akan diterapkan di Kota Serang, yaitu tatanan pariwisata sehat. Nah, mungkin Pak Faiz sering lihat saya upload terkait tentang wisata-wisata Kota Serang. Nah, mungkin itu salah satunya. Saya ingin sekali mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di Kota Serang. Dan mudah-mudahan nih Pak, karena banyak potensi, OPD terkait pun mungkin tergerak Pak untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kota Serang khususnya seperti itu. Yang mudah-mudahan untuk tahun ini pun kita bisa lolos Pak untuk Kota Sehat tingkat provinsi yang akan dibawa kemudian tahun 2021 tingkat nasional. Ya. Nah, Pak Dero sendiri untuk kategori tadi kota sehat ya. Indikatornya apa sih sebenarnya? Baik, kalau mau bicara indikator kita arahnya ke tatanan dulu Pak. Tatanan dulu. Pertama, kalau kita bicara tatanan pemukiman sarana prasarana umum yang kita terapkan kemarin tahun 2019, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengolahan sampahnya seperti apa. Nah, ini juga harus banyak inovasi dari masyarakat juga OPD terkait bagaimana cara pengolahan sampah di wilayah masing-masing. Seperti kalau di Kampung Jalawe yang salah satu lokasi penilaian kemarin ada bank sampah Pak. Bank sampah. Jadi mereka sudah menghasilkan setiap tahun itu kerbau. Jadi hasil dari bank sampah itu dijual lalu diberikan kerbau dan dibagi ke masyarakat. Nah, ini kan sangat bagus Pak. Dan tidak hanya di Jalawe, kemarin pun ada Jalawe itu kelurahan di Kelurahan Serang Pak namanya. Iya betul, kebetulan lurahnya pun semangat. Nah jadi masyarakat pun ikut semangat Pak. Seperti itu. Di daerah lain pun sudah ada beberapa bank sampah yang sudah berjalan yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan kedua terkait program udara bersih. Nah, ini program udara bersih sudah
sudah dilaksanakan di Kota Serang. Di antaranya ada Car Free Day, lalu ada uji emisi kendaraan oleh LH, dan mungkin ada gerakan anti merokok sembarangan, Pak. Kita sudah ada perdanya, perda KTR, perwalnya sudah ada, nah tinggal pelaksananya seperti apa. Seperti itu. Itu salah satu indikator dari banyak indikator yang ada, Pak. Nah, untuk yang tatanan kedua, tatanan masyarakat sehat mandiri. Nah, ada beberapa tatanan. Pertama di wilayah misalkan RT Bapak nih, ada gerakan kerja bakti atau olahraga rutin. Ada nggak tuh, Pak? Pasti ada ya. Ada. Nah, tinggal permasalahannya setiap ada kegiatan didokumentasikan nggak? Kalau tidak didokumentasikan, nah ini kita juga tidak bisa membuktikan pada pemerintah ada pelaksanaan kegiatan dimaksud. Lalu juga ada kepatuhan masyarakat untuk tidak merokok sembarangan. Nah, ini ada kebijakan dari pemerintah maupun wilayah setempat RT RW untuk memberlakukan tidak merokok sembarangan, seperti tadi dari pemerintah ada perda, ada perwal. Di masyarakat seperti ada spanduk, Pak. Spanduk untuk melarang merokok sembarangan. Itu salah satu indikator. Nah, untuk indikator selanjutnya itu ada semacam fasilitas untuk disabilitas, Pak. Jadi seperti contohnya trotoar yang di Jalan Ahmad Yani itu, Pak, Sudirman, ada garis kuning, Pak ya. Nah, salah satunya itu untuk mereka yang disabilitas seperti itu. Lalu untuk indikator pariwisata yang akan kita terapkan tahun ini, nah ini juga banyak, Pak, menjadi PR juga bagi Dispora dan OPD terkait. Ada nggak misalkan informasi terkait wisata, objek wisata di tempat-tempat umum? Lalu hotelnya sudah ada uji layak sehat enggak? Restoran atau rumah makan sudah uji layak sehat apa belum? Lalu ada polisi atau keamanan enggak di wilayah tersebut? Dan sudah ada asuransi enggak bagi wisatawan yang berkunjung? Misalkan jika terjadi kecelakaan, ada asuransi enggak? Ini juga merupakan PR bagi kita. Kita kemarin juga sudah berbincang dengan Bu Wali. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk maju ke depannya seperti itu. Itulah, Pak, diantara beberapa indikator tatanan yang akan kita terapkan tahun ini. Sebenarnya masih banyak tatanan yang lain, Pak. Cuma itu kita belum laksanakan karena ada tatanan wajib dulu untuk yang harus kita laksanakan dalam pengembangan kota sehat. Dalam proses pengembangan kota sehat berarti semua stakeholder juga tergabung. Harus, Pak, harus tergabung. Jadi tidak hanya OPD terkait, jadi masyarakat, lembaga, CSR pun harus terlibat seperti itu. Dan tentunya ini juga memberikan dampak positif ya bagi semua masyarakat. Pasti. Terutama memang bagi anak-anak, kaum difabel ya. Betul. Dan ini juga menjadi perhatian penting bagi teman-teman serta sahabat-sahabat, ciptakan kota Serang ini benar-benar menjadi kota yang layak dihuni. Dan tentunya masih dalam proses sekarang, berarti Kota Serang itu sekarang tahap pemantapan. Jadi untuk penghargaan itu kan kita ada 3 tahapan untuk tingkat nasional. Ada Padapa, Wiwerda, dan Wistara. Nah, kita masih di Padapa, tahap awal. Di Kota Serang. Iya. Berarti di tahap awal ini butuh ya, artinya memang masih proses. Masih banyak PR yang perlu dilaksanakan, tidak hanya oleh OPD tapi juga masyarakat dan lembaga, terutama CSR. Itu yang paling sulit, mengundang CSR dunia usaha untuk berperan untuk mewujudkan kota sehat itu seperti apa. Jadi mereka ada semacam kontribusi lah dari mereka di Kota Serang. Dari 6 kecamatan itu apakah memang indikatornya hanya dilihat mungkin salah satu kecamatan atau seperti apa ini, Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai Kota Serang ini, Pak? Gimana maksudnya, Pak? Jadi kan di Kota Serang ini ada 6 kecamatan. 6 kecamatan. Betul. Artinya memang dari semua indikator ini mencangkup semua 6 kecamatan penilaian. Betul. Mencakup semuanya. Jadi untuk penilaian tingkat nasional itu harus minimalnya untuk pemantapan Padapa tadi, Pak, 50% dari 6 kecamatan. Jadi walaupun 3 kecamatan yang kita ajukan tidak masalah, walaupun tidak 6%. Tapi kalau untuk yang pengembangan yang kita akan laksanakan ini, Wiwerda, itu harus mencakup 80%. Jadi ya nambah lagi kecamatan lokasinya. Jadi dari kecamatan kita ambil beberapa kelurahan yang kira-kira bisa mewakili Kota Serang untuk dinilai oleh tingkat pusat. Nah, kemarin juga banyak ini dari kota dan dari kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Serang masih belum membentuk forum anak nih, Pak. Nah, kita bicara sekarang ke kota layak anak, Pak ya. Oke, betul, Pak. Jadi kalau kita rentet dari atas, Pak ya,
kebijakan kota layak anak itu kita pertama harus tahu dulu aturan awalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan direvisi yang terbaru Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, di kita sendiri di Kota Serang sudah ada perdanya Pak tentang kota layak anak ini. Perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak, dan tahun 2017 kemarin juga sudah dibentuk perwalnya juga Pak. Perwal terkait rencana aksi daerah tentang kota layak anak nomor 48 tahun 2017. Nah, untuk pembentukan forum anak sendiri memang kalau untuk tingkat kota kita sudah terbentuk Pak. Sudah terbentuk, dan untuk tahun ini kita sudah kalau nggak salah 2-3 kali perbaruan Pak, perpanjangan. Dan untuk tingkat kecamatan sudah terbentuk semuanya forum anak. Tapi untuk kelurahan kita masih 14 Pak. 14 kelurahan yang sudah terbentuk forum anak, dan PR-nya masih jauh dari 67 kelurahan. Ya, ini juga di PR kita pemerintah daerah melalui APD terkait untuk segera intinya membentuk forum anak di kelurahan-kelurahan yang belum terbentuk. Tentunya memang forum anak ini juga memberikan satu dampak positif untuk kegiatan anak-anak yang ada di Kota Serang ya. Jadi salah satu fungsi forum anak di kecamatan, kelurahan, kotanya sebagai wadah Pak, sebagai wadah partisipasi. Jika ada anak-anak yang ingin berkeluh atau menyampaikan aspirasi pendapat, bisa melalui forum anak. Jadi kadang kan anak-anak Pak malu kalau ke orang tua curhat atau apa, mungkin lebih dekat dengan anak-anak atau teman sebaya seperti itulah. Itulah salah satu fungsinya Pak. Teman-teman dan sahabat-sahabat, perlu diketahui apa sih yang dimaksud dengan kota layak anak ini. Kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Nah, terpenuhinya hak. Nah, perlu diketahui nih Pak, bahwa memang sekarang kasus-kasus anak lagi ngetren. Nah, tentunya juga ini butuh perhatian lebih. Nah, tentunya dari pihak-pihak terkait ini bagaimana nih Pak? Jadi dalam rangka pelindungan anak ini Pak, sesuai dengan kebijakan di pusat, ada yang namanya dibentuk PATBM, namanya Pelindungan Anak Berbasis Masyarakat. Nah, ini alhamdulillah Pak, lembaga ini kita sudah bentuk di Kota Serang sebanyak 25 PATBM Pak. Jadi tahun sebelumnya 18, tahun ini sudah 24 Pak untuk PATBM. Dan untuk di Pipitan atau Walantaka ini hanya satu di Pipitan ini Pak yang sudah terbentuk PATBM. Dan untuk kecamatan-kecamatan lainnya baru Kasemen, Curug satu kelurahan, Serang sudah semuanya. Jadi yang belum itu Taktakan, lalu Serang sudah, Cipocok belum. Itu yang menjadi belum. Itu menjadi PR ya. PR, dan itu menjadi kendala. Artinya di lapangan. Betul. Kenapa kendala itu bisa terjadi? Nah, kita kembalikan ke OB terkait. Nah, jadi kita kan intinya kan kalau program Kota Layak ini berintegrasi, bersinergi Pak. Jadi sesuai tupoksi masing-masing. Dan mudah-mudahan sih kemarin juga setelah kegiatan kita evaluasi Kota Layak Anak, ngobrol dengan dinas terkait, akan segera membentuk semuanya Pak. Insya Allah dibantu dengan Untirta Bulis. Kebetulan beliau aktivis pelindungan perlindungan anak. Beliau juga kemarin bicara dengan saya akan membantu coba semacam sosialisasi dan pelaksanaan pembentukan PATBM di kelurahan-kelurahan yang belum terbentuk, bekerjasama dengan BP3 tadi. Dalam hal ini juga artinya memang ada perlindungan anak ya di Kota Layak Anak. Betul. Artinya memang sudahkah memang di Kota Serang ini sudah memberikan perlindungan anak khususnya bagi kalangan difabilitas? Gini Pak, jadi kalau ini kan sebuah proses. Kebetulan terkait disabilitas kita perdanya sedang dibahas Pak. Perda terkait disabilitas. Nah, ini merupakan salah satu upaya dari kita untuk intinya apa ya, memperhatikan mereka kaum yang terbatas intinya Pak ya, seperti itu. Sebetulnya kalau sebelum kita membentuk raperda disabilitas ini, kita sudah ada perwal Pak. Di situ juga ada semacam penghargaan atau perhatian kepada mereka yang kaum difabilitas. Nah, seperti itu. Ada pelatihan oleh dinas sosial, lalu ada pemberian bantuan usaha juga oleh dinas sosial sudah Pak. Jadi memang belum terlalu besar, tapi dari upaya kita
pemerintah kota sudah ada Pak. Seperti itu memperhatikan mereka yang kaum disabilitas. Nah kemudian kemarin juga ada sempat PR yang 36 itu Pak. Itu PTBM Pak. PTBM itu betul. Itu yang belum Pak. Betul. Iya, iya. Dan memang ini juga menjadi tugas dan kewajiban kita nih untuk sama-sama juga ya. Pasti di setiap kelurahan dan kecamatan kita masing-masing, teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya memiliki permasalahan-permasalahan, Betul, khususnya tentang bagaimana hak anak ya. Bagaimana sekarang juga lagi ngetrennya permasalahan-permasalahan anak ya, khususnya di pembelajaran online ini Pak ya. Ini Betul. juga sangat mengkhawatirkan ya. Karena saat ini